Shalom Kyung Hee Facai ya buat teman-teman rekan-rekan yang ada di online maupun di onsite. Hari ini saya takut khotbah saya lama gitu ya. Jadi saya nggak perlu basa-basi kayaknya. Takut kalau lama, aduh repot ya. Timelinenya paling dikit 30 menit. Oke, saya coba ketika dikasih satu tema mengenai kasih mula-mula, selalu kita ingat bahwa kasih mula-mula itu kasih yang begitu menggebu-gebu, kasih yang penuh dengan satu spirit yang begitu tinggi, yang punya satu semangat, yang rela ya habis-habisan, mati-matian gitu ya. Sama seperti kita ketika jatuh cinta pertama kali, itu rasanya tuh antar jemput gitu ya. Kalau dulu kita ngapel gitu ya bilangnya ya. Jadi saya dulu punya mantan gitu, ini jadi cerita cinta dulu gitu ya. Punya mantan saya tuh rumahnya jauh loh. Saya dekat daerah sini, industri ya Raja Wali. Itu yang saya cinta itu di Cengkareng. Bayangkan ya. Berjuang tuh. Berjuang ke Cengkareng, bayangkan. Jadi seminggu 3 kali bisa ke Cengkareng. Naik motor ya kan, hujan-hujanan, nggak ada tuh. Pantang menyerah gitu kan. Selalu ada satu semangat gitu ya, ingin berjumpa ya, walaupun jauh. Bayangkan, belum ada SIM, naik motor papa, sikat, hajar gitu kan, asal jangan melanggar gitu. Penuh dengan satu tingkat apa ya, keberjuangan yang begitu besar gitu ya. Kalau kita lihat-lihat di dalam kehidupan kekristenan kita, kita juga mungkin sekarang, saya ambil satu kisah, saya menganggap bahwa kita semua sudah pernah merasakan cinta kasih Tuhan. Yang mungkin kita lama-lama redup, makin redup. Nah, saya ambil satu kisah di dalam Alkitab, ada peristiwa ini pernah terjadi. Waktu saya dikasih tema, lalu saya coba buka-buka rak saya punya perpustakaan pribadi gitu ya, rak-rak buku saya menemukan saya ternyata pernah bikin satu buku nulis, menyusun 7 Mile Pulang Kembali. Nah yang hari ini saya akan coba sharingkan, ini tahun 2019 ya, tahun 2019. Mari kita buka di dalam Lukas 24, sebuah peristiwa yang epik, yang hanya dicatat di dalam Injil Lukas, tidak pada Injil yang lain. Ya, jadi Lukas menyoroti hal ini yang tidak disoroti oleh Injil yang lain. Lukas 24, saya akan cuplik saja bagian-bagian yang seperti satu scene film gitu ya, yang nanti kita akan coba bleber satu persatu scene demi scene. Lukas 24 ayatnya yang ke-33 ya. Kita hanya baca satu bagian ini dulu. Lukas 24 ayat 33. 1, 2, 3. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kita lihat di ayat ke-13 ya. Itu endingnya seperti itu. Ayat ke-13 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Terjemahan baru dia pakai kilometer, terjemahan lama dia 7 mile, 7 mil jauhnya ya. Jadi kita lihat ya, di akhir mereka kembali ke Yerusalem. Di awal mereka menjauh dari Yerusalem ke Emmaus. 11 km Alkitab mencatat. Nah apa yang terjadi tiba-tiba, kok bisa mereka kembali lagi. Mereka menjauh dari Yerusalem lalu kembali ke Yerusalem. Apa yang mendorong mereka sehingga mereka kembali ke Yerusalem? Nah kita akan lihat bagian demi bagian. Pada waktu mereka memutuskan untuk pergi ke kampung halaman mereka yang bernama Emmaus, mereka melihat bahwa satu peristiwa telah terjadi yang menggemparkan, yaitu Yesus mati disalibkan, dikuburkan. Jadi pada waktu itu murid-muridnya kocar-kacir, emang sudah dinubuatkan gembala akan mati lalu tercerai-berailah, domba-dombanya berantakan. Bubar semua. Mundur tanpa berita, mundur secara teratur, semua ngeri.
Bayangkan ya, karena mereka akan menjadi incaran bagi orang-orang yang ada di sana, orang-orang Farisi gitu ya. Pengikut-pengikut Kristus akan dibantai, akan dianiaya. Bayangkan ya, sekarang mereka tidak lagi memiliki pembela karena Kristusnya mati. Yang mereka saat ini ikuti gitu kan, akhirnya kok mati. Maka kengerian itu muncul, mereka ngeri sekali. Bayangkan hal itu terjadi dan akhirnya dua orang ini memutuskan untuk pergi menjauh dari Yerusalem. Karena saat itu juga saling mengerikan gitu ya. Kalau kita ingat pada waktu tahun kerusuhan ya 98 ini potret bagaimana ketika kaum minoritas gitu ya, itu juga mengalami satu penganiayaan. Ngeri, nggak berani keluar. Ya, bahkan tokoh-tokoh pun ditulis gitu kan, ini milik pribumi dan lain sebagainya, berharap tidak dirusak, tidak mengalami aniaya. Ya. Tapi ini pribadi yang akhirnya memutuskan supaya mereka tidak lagi mengambil resiko besar itu. Mereka menghindari dari Yerusalem karena untuk supaya identitas mereka tuh orang nggak tahu bahwa saya ini dulu pengikut Kristus. Bayangkan ya. Semua pada mundur-mundur dan kita tahu betapa mereka takutnya, mereka depresi sekali yang kita akan lihat bagaimana kedua orang ini memutuskan untuk pergi menjauh dari Yerusalem. Ayat 14 saya akan bacakan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Ya, jadi adegannya itu mereka lagi ngobrol, di tengah jalan mau ke Emmaus, Kristus masuk di sana. Ya. Kristus muncul di sana. Namun ayat ke-16, ada sesuatu menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak lagi mengenal Dia. Dua orang ini yang berjalan tidak lagi kenal siapa yang ada bersama Dia, padahal Yesus, ya. Ada yang menghalangi mata mereka. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Di sini kita melihat bahwa bagaimana ketika orang yang muka muram adalah orang yang kehilangan pengharapan di dalam kehidupannya. Ya, muka muram menunjukkan no hope. Selesai kita. Ada satu penelitian, ada 2 tikus dijadikan kelinci percobaan, tikus percobaannya. Jadi dua tikus ini berada dalam satu kotak yang kurang lebih ukurannya 70 kali 70 persegi. Kubus gitu ya. Yang pertama dan yang kedua. Bedanya yang kedua itu dibikin skat atau labirin ya. Labirin dibikin celak bolong. Muter-muter aja mereka si tikus ini. Dua-duanya di dalam kubus yang tidak ada jalan keluarnya. Tetapi kubus yang kedua yang dibikin labirin, dibikin celah bolong-bolong gitu ya. Itu ternyata begitu selesai dalam beberapa waktu yang kelihatan energik masih yang kubus nomor 2 dibanding kubus nomor 1. Karena kubus nomor 1 ngelihat kotak dan tidak ada jalan. Selesai dia, muter sana mentok, selesai dia. Tapi yang dibikin labirin, dia berasa itu ada pengharapan di situ, ada celah di situ, ada lubang, ada jalan keluar. Naik turun, butak balik, itu tikus nggak tahu. Terus kocak-atik segala macam. Dia lebih energik dibanding tikus yang pertama. Maka ini menunjukkan bahwa melihat sebuah pengharapan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Dua orang ini tidak melihat ada pengharapan dalam hidupnya, maka waktu dia berjalan, muka mereka muram. Selesai hidup kita, selesai. Percuma segala sesuatu yang saat ini kita, yang dulu kita percaya, yang dulu kita ikuti, mati ternyata. Selesai. Nggak ada pengharapan. Ayat ke-18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Kleopas tanya, bayangkan ya, satu Yesus udah nggak dikenal, kedua menganggap Yesus itu orang asing.
Selama ini itu adalah gurunya. Kenapa tiba-tiba saat ini dia menganggap itu bukan gurunya, bahkan orang asing. Yang dia bertanya, lu nggak tahu ya apa yang terjadi? Karena di Yerusalem telah terjadi sesuatu yang menggemparkan, yaitu Kristus disalibkan yang tidak bersalah tadi. Ini fenomenal, ini kejadian kalau di zaman kita bilang viral. Masa kamu nggak tahu? Karena Yerusalem itu semuanya dampaknya kayak ibu kota gitu. Jadi semua yang terjadi di Yerusalem pasti viral, semuanya pasti nggak ada yang nggak tahu. Viral. Maka Kleopas tanya, apakah kamu satu-satunya orang asing? Kok bisa nggak tahu? Kan ini peristiwa yang menghebohkan. Dan Kristus seperti orang yang tidak tahu apa-apa, terus bertanya, terus bertanya, terus bertanya, terus bertanya. Ini salah satu trik guru bagaimana mengajar ya. Dia nggak tahu supaya muridnya itu ngajarin dia. Cara guru mengajar supaya murid mengajar dia gitu ya. Ini trik ya daripada guru. Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. 20. Namun iman-iman kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ya. Ayat 21, padahal kami dulu mengharapkan, nah ini pengharapannya dia, bahwa dialah Yesus nih yang akan membebaskan bangsa Israel, sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semua itu terjadi. Maka pengharapannya hilang, lenyap, nggak ada pengharapan. Karena mereka mengharapkan bahwa ada pribadi namanya Yesus dari Nazaret yang penuh dengan kuasa. Dia berharap nanti akan membebaskan bangsa Israel dengan caranya mereka, yaitu apa? Memimpin mereka. Dengan militer kah, dengan pemerintahan yang baru atau apapun. Dari ungkapan ini ada teori konseling ya. Jadi pada waktu kita mengetahui jawaban daripada orang lain, kita tahu kerangka berpikir orang itu. Salah satu untuk kita bisa menjadi konselor adalah mengetahui cara berpikir klien kita. Kalau dimulai dari kerangka berpikir yang salah, maka harus dibenahi cara kerangka berpikir yang benar. Kalau dia memiliki definisi yang salah, maka definisinya dulu harus dibenarkan. Karena kalau enggak percuma. Percuma. Nah ini seni bagaimana membaca pikiran orang lain. Jadi nanti Bapak Ibu gitu ya, rekan-rekan sekalian bisa baca bukunya begitu. Harusnya kita harus bisa menguasai hal ini ya, untuk kehidupan kita secara sosial juga tahu ya. Jadi kita untuk mengetahui itu kita tahu bahwa oke, dari argumen itu kita akan mengetahui. Oh mereka punya cara berpikir demikian, kerangka berpikir begini. Oh jadi tahu. Jadi selama ini ketika mereka mengenal Kristus, salah nih. Ya. Mereka mengenal Kristus dengan cara yang salah. Mereka belum paham dan belum mengenali Kristus yang sebenarnya. Karena bagi mereka definisi Kristus adalah nanti yang akan menjadi raja, itu adalah mereka yang akan menjadi pemerintahan menguasai Romawi. Ini yang ada dalam pikiran mereka. Ini adalah kesalahan dari cara mereka berpikir dan mereka selama ini salah mengenal Kristus. Kadang dalam kehidupan rohani kita juga hati-hati Bapak Ibu ya, salah kenal Kristus. Banyak nih gitu ya, Kristus banyak nih di gereja, mimbar semua pada cerita Kristus. Tapi Kristus yang mana dulu yang diceritakan? Kita lanjut dulu di dalam ayatnya yang ke-22. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Bayangkan ya,
Konfirmasi, konfirmasi demi konfirmasi. Mereka nggak menangkap apa yang sebenarnya terjadi. Mereka ceritain loh. Ada konfirmasi berita ini, ada konfirmasi berita ini, ada konfirmasi berita ini. Semua memiliki tema yang sama, yaitu apa? Kubur kosong, bangkit. Kristus bangkit. Temanya sama beritanya. Namun mereka nggak percaya. Bayangkan ya. Konfirmasi demi konfirmasi. Makanya nggak heran di ayat berikutnya saya akan bacakan buat setiap kita. Ayat 25. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ini kita melihat bahwa Kristus begitu kasar sepertinya. Kalau kita mungkin kata bodoh itu sesuatu yang sopan ya, tapi sesopan-sopannya ini karena disopan-sopanin misalnya. Kalau kita bicara orang kan sekarang bego gitu ya, atau tolol gitu ya. Ini kayaknya Kristus kasar ya. Tapi dari diksi yang dipakai, apakah kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus memakai kata bodoh, nggak sopan nih. Tuhan Yesus nggak sopan. Mungkin kita akan berpikir demikian ya. Tapi kalau kita ngelihat dengan seutuhnya, makanya ketika Kristus mengatakan, hai kamu orang bodoh, itu mau menunjukkan bahwa betapa Kristus dekat dengan muridnya sesungguhnya. Bapak Ibu, kalau misalnya kita teman dekat gitu ya, dia berani ngomong sesuatu yang benar-benar benar karena dekat, benar ya. Kalau orang nggak benar-benar dekat, dia nggak mau bilang kita nih makanan enak gak enak, enak gitu kan. Kita takut dia tersinggung. Kita nggak bakal berani untuk mengungkap yang sesungguhnya karena takut, karena ini baru kenal gitu loh. Kalau saya ngomong nggak enak, gimana nanti perasaan dia gitu loh. Maka saya nggak akan bicara yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya. Nggak mungkin saya bilang. Enak gak enak? Masakan istri, enak gak? Gak enak bilang. Jangan bilang enak gitu ya. Menyesatkan gitu ya. Saya bilang sama istri saya kalau nggak enak ya tawar nih kurang garam. Ya saya mau karena dia harus tahu yang sebenarnya. Supaya dia tidak dipermalukan dirinya sendiri. Kristus pun demikian karena dekat dengan murid itu. Hai kamu bodoh. Bayangkan ya, ini mungkin juga tamparan buat setiap kita. Inilah seni dalam konseling ya. Konseling itu harus benar-benar pure di dalam keotentikan, kejujuran. Dia harus bicara yang sebenar-benarnya. Di dalam teori pemuritan kelompok kecil itu ada bagian di mana truly kita pengen benar-benar, makanya harus ada border ya. Jadi nggak setiap orang akan comfort. Makanya waktu saya bikin kelompok kecil, saya pecah kelompok kecil 3 orang, 4 orang, kita punya border. Di awal kita udah punya rule of game ya. Ada cara bermain dan sebagainya, kita kasih tahu dulu. Kalau nggak mau mundur, kalau nggak berminat untuk bicara is okay gitu loh. Jadi kita udah bikin border. Karena dari sini kedekatan, keintiman itu diperlukan. Sama seperti Kristus mengatakan kepada muridnya ini, hai kamu orang bodoh. Bukan mau mencela orang ini, bukan untuk membodoh-bodohi atau ngerosting atau membuli orang ini, bukan. Karena kedekatan Kristus sebagai sang guru kepada muridnya. Betapa lambannya hatimu, bayangkan ya. Enggak menangkap itu semua. Maka di dalam perjalanannya ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Tuhan balik cara mereka berpikir. Mesias harus menderita. Maka salib menjadi bagian penting. Kristus harus mati. Tapi bagi mereka, kalau dia adalah raja, maka nggak boleh mati. Kalau bisa sesuatu salib itu menjadi mimbar yang paling besar untuk Kristus menunjukkan kemuliaannya, yaitu dengan cara waktu disalibkan tiba-tiba paku pada copot, tung, 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 tung. Soundtrack Avenger muncul, teng 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 jeng jeng jeng, wah malaikat Tuhan turun, dung 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 dung.
semuanya turun. Semua menggema. Kristus terbang melayang-layang di atas salib gitu ya. Gempar semua. Langsung wah, keren, epic gitu loh. Tapi Kristus tidak demikian. Dia kembali mengingatkan bahwa bukankah Mesias harus menderita, semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan. Kemuliaan Tuhan adalah menunjukkan bahwa Kristus harus mati. Dia harus mati. Itu kemuliaan Tuhan. Itu kemuliaannya. Bukan pakunya copot lalu malaikat Tuhan bala tentara surga turun. Bukan begitu cara mainnya. Tuhan benarin. Karena ada kitab para nabi yang nubuatan ini harus digenapi. Ini Tuhan sedang mengkonfirmasikan apa yang kau pelajari dalam kitab Musa. Sekarang sudah harus terjadi. Ini kamu harus ngerti. Bayangkan ya. Selama ini belajar tapi nggak ngerti. Maksudnya apa? Ayat berikutnya. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Nah, di sini poin Kristus memberikan kuliah sepanjang jalan sejauh 11 km. Ya. Memberikan kuliah mengenai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Tuhan ceritain kembali materi-materi perkuliahannya. Mantap ya. Ini kuliah kultum nih, kuliah 7 menit. Saya nggak bisa menjelaskan semua kitab para nabi. Saya nggak tahu kalau jalan 11 km dengan kecepatan orang berjalan, itu berapa menit gitu ya. Saya rasa mungkin sekitar 3 jam, 4 jam ya. Kalau di Google Map, kalau naik motor ya, kalau 11 kilo kira-kira 1 jam, 1 jam setengah. Tapi kalau kita jalan kaki ya kalikan 2 lah, 3 jam, 4 jam. Bercerita mengenai kitab suci, firman Tuhan. Gulungan kitab para nabi dan juga Taurat Musa. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini adegan yang sepertinya Tuhan sengaja gitu ya. Pengen tahu responnya sebenarnya. Waktu sudah mau nyampe, Kristus kayak pura-pura oke, mau melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Tapi tanggapan atau respon ayat 29 luar biasa ya. Namun mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Lihat ya, ketika kebenaran firman Tuhan dalam perjalanannya, Kristus menceritakan mengenai Taurat Musa dan kitab para nabi. Yang kalau kita sekarang mungkin mendengar Alkitab kita, membaca Alkitab kita, lalu Tuhan minta kita respon Bapak Ibu. Ketika kebenaran yang sejati, ketika firman yang sejati berjumpa dengan orang yang mendapat anugerah Tuhan, maka ketika firman itu datang, maka orang yang menerima anugerah Tuhan terus akan mengambil, menyimpannya. Maka tugas para hamba Tuhan, nggak usah cari-cari orang, bukan cari-cari orang ya, nggak usah terlalu publikasi-publikasi, mimbar, membicarakan kebenaran firman Tuhan secara utuh, yang sebagaimana Tuhan mau sampaikan, Tuhan nanti kirim tuh. Orang-orang jemaat bisa, yang sudah siap menerima anugerah Tuhan, akan mengambil, menyimpannya di dalam hati mereka. Tugasnya hanya untuk benar-benar membicarakan apa yang Alkitab mau bicarakan. That's it. Waktu saya belajar homiletik, kita kadang tuh diajarkan untuk supaya ada 2 ya, eisegesis sama eksegese. Eisegesis itu sedikit saya singgung saja ya. Eisegesis itu apa yang menjadi ide saya taruh di depan, saya minta dukungan ayat Alkitab. Jadi sebenarnya yang maju ke depan itu, yang ngelit itu adalah pikiran saya atau ide saya. Ini kita diajarkan untuk eisegesis, eksegesis, bukan eisegesis. Eksegesis itu enggak. Alkitab mau ngomong apa, udah. Saya ikutin, ini Alkitab mau ngomong begini, saya ikutin dia.
Itulah firman yang memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendapat anugerah daripada Tuhan. Dua orang ini merespon, tinggallah bersama kami. Sebuah respon yang indah Bapak Ibu ya. Saya melihat ada perjumpaan antara firman yang sejati dengan iman yang sejati. Pertemuan ini berjumpa. Waduh indah. Ini saya ngelihatnya memandangnya adegan ini tuh adegan yang ciamik lah. Adegan yang saya pikir waduh ini keren nih. Adegan yang paling keren di sini. Kita lanjut ya. Jangan terbuai dengan kerennya adegan tersebut ya. Waktu saya hampir habis, tinggal 10 menit. Waktu ia duduk, ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bayangkan ya. Waktu ia duduk makan, mengambil roti, mengucap syukur. Ini mereka kayak dicelikkan matanya Bapak Ibu ya. Beberapa kali kita tahu bahwa Tuhan selalu kita kenal ya. Sesuatu yang heroik terjadi ketika yang berkaitan dengan roti ya. Membagikan roti. Akulah roti hidup. Pada waktu perjamuan The Last Supper memecahkan roti. Ini bukan sesuatu yang yang sudah melekat. Ketika memecahkan roti, ya bayangkan ya, mereka tercelik matanya. Mereka jadi sekarang baru ngeh. Kalau kita bicara The Last Supper, Tuhan berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Ini bicara united with Christ. Masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka kembali yang tadi ya, tinggallah bersama dengan kami. Tuhanlah yang sebenarnya mengundang mereka masuk tinggal di dalam Dia. Ini respon yang perjumpaan respon yang epik ya. Sebenarnya Tuhanlah yang mengundang mereka masuk ke dalam Dia. Anda dan saya juga seringkali kita melewatkan momen-momen epik mungkin dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga boleh kembali mengingat kembali ya. Betapa kita sebenarnya mungkin menjadi pribadi yang sudah redup. Dua orang ini kembali yang tadi tidak mengenal, sekarang mengenal. Ayat 32 ini ini kunci rahasianya di sini ya. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Apa yang membuat mereka berkobar? Jawabannya firman Tuhan. Menceritakan mengenai kitab suci kepada kita. Yang bikin orang berkobar-kobar datang beribadah kepada Kristus bukan karena musiknya hebat, bukan karena lightingnya bagus, bukan karena panggungnya megah, tapi karena kitab suci. Firman Tuhan yang diajarkan, firman Tuhan yang disampaikan kepada ibadah itu. Ini yang menjadi kunci hati kita berkobar-kobar kembali kepada Tuhan. Kasih mula-mula itu terus berkobar-kobar, dibakar oleh Tuhan. Diajak untuk mengenal Kristus yang benar. Kita balik ke konsep yang salah, kita patahkan konsep yang salah. Maka di dalam mimbar Tuhan, selalu Tuhan juga, kalau mimbarnya Pendeta Stephen Tong itu paling sering ya, bongkar dosa, nyatakan kesalahan. Ya, saya rasa kita juga perlu seimbang ya, nggak semua orang mudah ya. Melakukan hal-hal yang akhirnya benahin kerangka berpikir yang salah, benahin definisi yang salah selama ini di dalam pikiran setiap kita. Tuhan udah bongkar semua, ganti dengan definisi yang baru, ganti dengan kerangka berpikir yang baru, cerita mengenai kitab suci.
cerita mengenai Taurat Musa, cerita mengenai kitab-kitab Nabi. Bayangkan ya, sepanjang jalan. Kita kadang dengar firman Tuhan ngantuk Bapak Ibu. Baru 10 menit, 15 menit udah gelisah, 20 menit. Kalau udah setengah jam juga udah, aduh ini kapan selesai gitu ya. Kapan selesai gitu. Saya kalau lagi bikin konten gitu ya, minimal 30 menit. Minimal 30 menit. 30 sampai 40 menit. Kenapa saya coba latih gitu ya, supaya kita nih pribadi kadang kita saat teduh juga ya. Bukannya baca satu pasal juga ya. Bikin jurnal. Bikin gitu ya. Semua temuan-temuan apa gitu loh. Itu yang membawa akhirnya, oh iya makin tahu, makin kenal Tuhan, makin kenal Tuhan. Ya untung ada tugas kuliah juga ya. Jadi sambil tugas kuliah. Ya banyak hal yang kita kayaknya dalam hidup ini kita kurang menyisikan waktu kita benar-benar untuk belajar firman Tuhan. Padahal inilah yang membuat hati kita berkobar-kobar. Mereka akhirnya bangkit. Ayat 33 yang tadi kita baca di awal. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, saya menutup ya. Ini bagian memecah-mecahkan roti yang tadi saya bilang salib menjadi titik poin yang paling penting. Di dalam 1 Korintus 11 mengenai kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan Tuhan. Kalau seringkali kita bacakan pada waktu persiapan kita sebelum masuk perjamuan Tuhan. Saya kutip saja di ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Titik poin kematian begitu penting karena titik kematian di situ adalah nilai pertukaran. Bukan memberitakan tentang kebangkitan Tuhan sampai ia datang. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, cerita mengenai proses kematian Kristus lebih detail, lebih banyak, lebih padat, lebih terurai dibanding kebangkitan Kristus. Bukan tidak lebih penting, tapi poin penting adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Karena tanpa kematian maka tidak ada pertukaran antara orang berdosa diselamatkan, tidak ada. Maka beberapa agama lain mencoba untuk bahwa Kristus sebenarnya tidak mati. Itu Yudas Iskariot yang mati, bukan Kristus. Kalau demikian, maka tidak ada pertukaran. Anda dan saya sampai hari kalau Kristus nggak mati, maka Anda dan saya belum selamat. Dan pasti binasa. Maka kematian begitu penting. Kalau kita melihat lagi Abraham mempersembahkan Ishak, Jehovah Jireh, harusnya Ishak yang mati, tapi Tuhan sediakan domba, ganti Ishak yang harusnya mati sebagai perwakilan manusia berdosa, diganti domba yang harus mati, Kalau domba ini nggak mati, tidak ada pertukaran. Kalau Kristus nggak mati, tidak ada pertukaran antara engkau yang sudah berdosa, Anda dan saya, yang harusnya diselamatkan akhirnya. Tidak ada yang diselamatkan karena tidak terjadi pertukaran. Tidak ada penebusan. Maka titik poin kematian begitu penting. Ya saya berharap kita semakin hari semakin mengenal Kristus dengan konsep kebenaran firman Tuhan. Landasan teologi yang paling tidak, walaupun sebagai seorang awam, tidak terombang-ambing. Pertanyaan menarik adalah, tadi kita melihat baca dari pasal 24 ini sepanjang 13 sampai 35. Apakah Anda dan saya menemukan siapa nama orang kedua murid itu? Ada yang tahu? Kleopas, betul Kleopas. Saya nggak melihat satu orang ini siapa gitu ya. Lukas lupa mencatatkah?
Lu pas kurang tahu kah? Aduh itu siapa ya yang kemarin itu ya, yang temenin Kleopas gitu ya. Mungkinkah ada kejadian seperti itu? Saya rasa tidak ya. Saya rasa nggak salah juga kalau misalnya satu orang itu mungkin Anda dan saya orangnya. Yang selama ini ikut Tuhan, tapi punya definisi kerangka berpikir yang salah dan mengenal Kristus yang salah. Mungkin kalau saya letakkan diri saya mengalami hal itu mungkin bisa terjadi. Dan mungkin juga kita adalah orang yang sedang dikonseling oleh Tuhan bagaimana membentuk kembali, mengenal Dia dengan benar. Mari kita berdoa.